Jadi kalau makannya bikin masih rasa sendiri. Iya, kadang ya kita fermentasi, kadang ya enggak. Tapi akhir-akhir ini saya jarang ini fermentasi. Ya langsung kita makan. Nah, untuk minumnya ini biasanya saya tambah air kedelai. Air kedelai. Nah, saya ngambil air kedelai. Dari mana itu, Pak? Dari komunitas di daerah Kedung Adem sana kan ada komunitas tempe. Tempe. Nah, itu hampir satu dukuhan itu ada berapa RT itu ada penjual tempe. Penjual tempe. Setiap sore itu ngambil air kedelai itu untuk dikonsumsi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tali Sukses. Nah, kali ini saya berada di lokasi salah satu peternakan miliknya Pak Kepala Sekolah nih teman-teman. Oke, di sini unik sekali ya. Sudah berjalan lama nih teman-teman, tapi momennya masih dikejar pada saat momen Idul Adha. Nah, langsung saja saya nanti bakalan bertanya-tanya terkait apa saja yang dikasihkan ke domba-dombanya dan perawatannya. Yuk simak terus video kami sampai habis ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi para teman-teman peternak di seluruh Indonesia. Langsung saja saya mau ngobrol dengan ownernya. Let's go. Oke, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Bisa dikenalkan nama lengkapnya Pak? Nama Muhammad Abdul Rafiq Raziki. Sehari-hari bekerja di MI Muhammadiyah 1 Kedung Adem. Untuk alamat Desa Jambirjo, RT 12 RW 03, Kecamatan Kedung Adem, Bojonegoro. Siap. Ada nomor HP mungkin Pak? 085 63 68 4600. Pak, boleh tanya ini Pak, sudah berapa lama jenengan usaha domba ini Pak? Ini sejak saya nikah 2013 akhir, kemudian mulai beternak 2014 berarti. Wis. 2014 sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi hampir sudah 10 tahun, Pak. hampir 10 tahun. Ini yang ke-9 ternak yang ini mulai sudah yang ke-9 Pak ya. Ya. Pak, kalau jenengan ini sasarannya di momen apa ini Pak? Karena tidak murni peternak, karena ini juga istilahnya sampingan dalam pekerjaan saya sehari-hari, guru di sekolah, jadi saya harus ada objek lain untuk menambah penghasilan lah istilahnya, biar tidak terfokus di sekolahan saja, karena semakin hari semakin banyak kebutuhan sehingga harus saya memikirkan untuk yang lain, sehingga ada potensi di daerah sini, khususnya pakan-pakannya ini kan alami dari pertanian. Misalnya onggok kedelai, ini kan petani rata-rata pasti di bulan Agustus, nanti kan bulan mereka nanam, nanti di akhir tahun itu kan biasanya panen. Sehingga dari situ awalnya limbahnya banyak, wah ini kesempatan. Karena kalau fokus langsung ambil rumput, jelas nggak, waktunya nggak ngata. Sehingga kemudian kalau segmennya saya lebih cenderung pada Idul Adha, dan 1-2 ya ada lah untuk akikoh itu, kebutuhan yang tak terduga itu. Tapi yang positifnya ya pas Idul Adha, momen Idul Adha dari 4 sampai 5 bulan mulai pembelian, nanti pas Idul Adha habis semua. Nah itu targetnya, berarti harus ini nanti besok Idul Adha ya harus habis semua. Bahkan biasanya kita nambah, sampai kurang, ada 10 ekor sampai 15 ekor gitu. Nah itu biasanya ya ada yang kalau kosong saya langsung masukkan, kalau enggak ya biasanya tetap di kandangnya teman, tapi saya beli. Nanti pas ada orang beli saya arahkan ke sana. Tapi itu sudah biasanya gitu. Kadang juga kalau sudah, nah ya tinggal kerja sama dengan teman sesama peternak. Oh kita tunjukkan ke sana. Kalau teman kehabisan, yo kadang ke sini kalau punya saya masih. Gitu. Jadi hanya apa ya, pertemanan saja, biar sama-sama, karena sama-sama laku ya, betul. Jadi teman kurang ya ambil ke sini, kadang saya kurang ambil ke teman gitu. Oke, siap Pak. Untuk yang menurut jenengan ini Pak, yang paling menarik di domba ini apa Pak? Apa ya, karena ya satu sudah merasa senang, sehingga ya
Cuma khususnya saya gibas dan penggemukan jantan. Kalau breeding saya sampai hari ini belum pernah. Jadi kalau yang jantan ini memang karena ya hobi ya senang. Jadi akhirnya menjadi sebuah apa ya? Diarani pekerjaan ya pekerjaan. Pak, kalau misalkan pas momen Idul Adha itu jenengan pernah menjual sampai berapa ratus ekor, Pak? Kalau itu saya ndak sampai ratusan ya, karena yo hanya menangani punyanya sendiri dan sebagian punyanya rekan-rekan sesama peternak gitu ya. Punya saya sendiri kan hanya muat 38 ekor. 38. Nah, biasanya full 38. Cuman kalau sampai Idul Adha itu habis karena biasanya ada permintaan tambahan-tambahan itu, paling ya kisaran sampai tambah 20 ekor. Jadi ya 50 sampai 60 ekor lah. Idul Adha karena cuma punya relasi teman-teman, punyanya teman-teman. Terus untuk perawatannya di kandang jenengan ini gimana, Pak? Jadi nek menurut saya selama ini kalau teori sih nggak ada ya, hanya pengalaman dengan kandangnya punya teman dan mungkin dengan sharing dengan teman-temannya sesama peternak. Sebenarnya kebersihan itu paling penting. Kebersihan itu paling penting. Jadi setiap sore ini saya bersihkan. Oh ini Pak. Nah ini untuk kotoran ini setiap sore kami bersihkan. Jadi pagi nanti sisa makanan kita bersihkan semuanya. Nah, karena kenyamanan di kandang itu juga ternyata berpengaruh. Semakin kotor itu kadang juga apa ya, membuat kambing itu tidak nyaman. Jadi kalau bersih itu insya Allah dombanya juga nyaman. Kita juga yang lihat yang datang, nyaman. Yang mau beli juga merasa nyaman karena tempatnya bersih. Kadang kan ada punya teman-teman juga full nanti berapa minggu berapa bulan baru diambil. Cuman rata-rata ini tidak ada apa itu langsung ke tanah. Kalau punya teman. Kalau saya ini karena disetting untuk biar setiap hari pester, maka setiap harinya ya harus bersih. Ini nanti repot kan nanti kalau tidak bersih. Ini kalau rahasianya biar tidak bau apa, Pak? Saya hanya cuma ini pakai M4 tuh. Oh, ya, M4. Setiap minum itu ada M4 sama tetes itu aja sebenarnya. Kuncinya ya hanya di kebersihan sebenarnya. Kalau bersih ya insya Allah nggak bau. Tapi nek numpuk-numpuk ya saya yakin meskipun disemprot dikasih obat M4 ya tetap berbau. Ya menurut saya gitu. Jadi perawatan nggak ada yang spesial sebenarnya, khusus itu nggak ada. Terus untuk makannya, Pak, di jenengan ini setiap harinya dikasih apa, Pak? Ini kadang saya suplai. Ini kan ongkok kedelai yang sudah seleb, campuri dedak. Nah, habis itu kadang saya ambilkan rumput gajah yang nanam jenengan tanam sendiri. Nah, nanam di pekarangan di sawah sana ada galeng-galengan itu kita tanami rumput gajah. Nah, ini nanti dioplos dengan itulah. Jadi kalau makannya masih sendiri. Iya, kadang ya kita fermentasi, kadang ya enggak. Tapi akhir-akhir ini saya jarang ini fermentasi. Ya langsung kita makan. Nah, untuk minumnya ini biasanya saya tambah air kedelai. Nah, saya ngambil air kedelai. Dari mana itu, Pak? Dari komunitas di daerah Kedung Adem sana kan ada komunitas tempe. Nah, itu hampir satu dukuhan itu ada berapa RT itu ada penjual tempe. Setiap sore itu ngambil air kedelai itu untuk dikonsumsi. Kalau boleh tahu, Pak, harga air kedelai itu sampai berapa, Pak? Nah, kalau itu malah diambil itu langsung senang yang punya. Gratis berarti. Gratis. Malah senang karena kalau dia dibuang di tempat pembuangan limbah di depan rumah atau di belakang yang peceren namanya ya, itu malah berbau. Oh gitu, Pak. Ya, makanya malah senang kalau diambil orang itu malah senang. Saya selama ini ya nggak pernah bayar, nggak ada tarian untuk malah biasanya setiap hari dua curigen. Nah nanti buat minumnya, tapi ini saya belum ngambil ini. Itu yang menambah apa biasanya gizinya untuk kambing ini. Untuk kambing. Kalau makan itu, Pak, boleh dikasih tahu juga, Pak, ke teman-teman. Biasanya itu kan kalau domba itu kan
nggak lupa dengan adanya suntik vaksin atau mungkin apa Iya. itu Pak? Vitamin atau apa? Enggak, saya enggak pernah kalau vaksin itu. Hanya kalau ada misalnya sakit ini apa agak apa ya istilahnya diare. Istilahnya kalau manusia kembung, Pak, ya? kembung itu biasanya saya beli ini. Di situ ada apa namanya kombat. Nah, ada Itu serbuk khusus kombat. untuk apa Pak? Ya Domba karena atau- domba ya sapi juga bisa, tapi ini saya kasih itu beberapa, misalnya pagi saya kasih, sore kadang sudah bagus. Kalau parah baru nanti saya panggil siapa itu Pak Mantri, Mantri itu misalnya kok beberapa hari kok nggak kembali kan bisa dilihat Nggih. apa kotorannya. Kalau gini kan bagus semua berarti. Nggih. Kalau normal, tapi kalau mulai kempal, kemudian mulai seperti air gitu, Iya, nah itu berarti mencret, tandanya Pak, ya? mencret. Nah itu hanya apa pakai itu kombat, Pakai dicampur di apa? dicampur itu, Pak? di minumnya. Diminum. Kadang ya juga langsung saya masukkan di langsung pakai jorong apa itu aqua atau apa itu dimasukkan. Langsung Di diminumkan, sore itu sudah bagus lagi. Kalau memang, nah, tapi hampir rata-rata sampai hari ini seperti itu. Kalau yang parah itu jarang. Kalau kambing itu saya senangnya juga tingkat kematiannya kan kecil, sangat kecil sekali. Tapi Tapi jenengan kalau selama pitik- ini pernah mengalami kayak Ya kematian? namanya peternak, apalagi juga bernyawa, Nyawa, pasti. nggih. Heeh. Pastilah. Dalam 9 tahun ini atau 10 tahun ini kurang lebih 4 ekor ya. Sudah 4 ekor. Ya, 4 ekor ya karena itu masalah. Biasanya rata-rata penyakitnya di pencernaan. Pencernaan nih. Selebihnya itu hanya kalau seperti ini misalnya matanya sakit apa, kayak mata, sakit ini mungkin kayak mudah birahin nih gitu, Pak. kasih super tetra atau jeruk nipis Oh, iya, itu jeruk. biar di sana Sudah sembuh ya? sudah sore itu sudah bagus lagi. Pak, kalau kesulitan mungkin ada mboten untuk perawatan domba-dombanya ini Pak? Ya kalau kesulitannya biasanya Kira-kira kalau ada, kita beternak itu sebenarnya kan di endingnya tetap penjualan. Tapi alhamdulillah karena ya mungkin sudah banyak yang tahu kalau Idul Adha pasti saya beternak itu, sehingga kadang kurang 1 bulan itu sudah banyak yang Sudah ingin. banyak pesan Pak nggih? Enggak yang pesan. Saya kurang 1 bulan biasanya sudah banyak yang hampir habis lah biasanya. Hampir habis. Iya, kurang 1 bulan. Kurang 1 bulan sudah kesini. Kurang Ada 1 pesan. bulan biasanya sudah mulai Jadi banyak. sudah ada nama-namanya Pak ya? Ya, Diambil ini. ya pokoknya pembelinya sudah ya milih ini ya sini. Lagi. Dan saya tidak akan pernah merubah. Oh, dan Kalau sudah diminati orang meskipun tidak harus DP dulu ya saya tidak usah DP Pak ya? tidak usah Wes, karena ngeten. sesama teman gitu ya, kepercayaan selama ini ya alhamdulillah mudah-mudahan ya tidak ada. Tapi ada yang 1-2 yang DP juga ada.